Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, selamat malam, dan selamat pagi, siang semuanya deh. Ketemu lagi nih dengan Bunda Lala 68. Saat ini di tempat saya jam menunjukkan jam 6.25 guys, jadi sebelum maghrib ya, waktunya makan sore gitu, sambil santai-santai pekerjaan nih. Di belakang pasien lagi minum susu guys, jadi pasien minum susu, kita juga makan begitu. Kalau mau makan agak siangan begini, cepet makan. Semoga semuanya sehat ya guys, tidak ada halangan suatu apapun. Jangan lupa setiap hari kita dipertemukan dengan hari ini dengan sehat dan bisa makan. Alhamdulillah guys, kita diberikan kesehatan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa menikmati rezeki Allah yang berupa apapun guys, berupa makanan kayak atau berupa apa, yang penting kita masih bertemu dengan hari esok dengan sehat, dan kita bisa menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, amin Allahumma amin. Pokoknya selalu disyukuri guys. Saya kalau ingat dari kecil, masa kecil saya hanya kepingin makan enak. Masih ingat ini di otak saya. Jadi dulu tuh kalau masa kecil memang masa minus ya. Masa-masa kecil saya itu perekonomian orang tua itu memang di bawah banget begitu. Makanya saya juga nggak bisa kayak teman-temannya begitu. Jadi kayak trauma ya, kayak sesuatu itu kayak menjadikan membawa sampai saat ini. Jadi yang ada di otak itu, cita-cita itu ringan sekali. Pokoknya besok kalau sudah bisa kerja dan bisa makan enak, gitu aja. Ya dilalah kersane ngalah, syukur alhamdulillah ya. Kehidupan ini ya seperti itu. Memang doa itu doa yang dari dalam banget begitu, doa yang disertai dengan tumak ninah, insya Allah ya didengar oleh Tuhan. Untuk saat ini menu saya ini menu yang ringan-ringan aja guys, jadi nggak perlu masak. Juga memang selalu beli sih makannya, jadi kita ada kerjaan memang tidak di rumah tangga ya, jadi nggak ada kompor, nggak bisa masak senormalnya orang-orang di luar masak. Jadi kebetulan hari ini ada rezeki, kami makan KFC guys. Jadi KFC itu di sini murah, bukannya sesuatu yang istimewa kayak di Indonesia. Kalau KFC kampung-kampung dimanapun tuh ada guys. Jadi saya memilih ada burger nih, ada burger yang gini, burger kayak gini. KFC kan selalu begini, ayam kan namanya itu sudah KFC. Nah ada burger, masih ada lagi ini kentang, ada ayamnya paha, dan masih ada yang lain-lain. Ada kue mangkok, jadi belinya satu paket gitu aja, simpel. Biasanya makan itu pesan rumah sakit,
karena sudah terlalu lama makan makanan begitu saja. Saya memutuskan untuk tidak lanjut makan rumah sakit karena terlalu blenger. Itu blenger. Iya. Ada dokter. Kita nikmati burgernya saja. Lihat Tanali. 左边 好 ada suster guys, mau nyontek akong, biarkan dulu nyontek akong tadi.你要不要吃那个薯条？你怎么说啊？我觉得你不会胖，故意不要胖啊。没有。谢谢。Sambil cerita ya guys ya, sambil cerita, nggak usah pakai sorong tangan dah, sudah ada kertasnya. Jadi kalau mengingat masa kecil, memang ya bukan berarti saya membuka aib ya, tapi kita saling berbagi pengalaman saja. Jadi masa kecil saya itu benar-benar perekonomian itu minus banget, sampai punya cita-cita sampai sekarang itu hanya melampiaskan apapun itu dengan makanan, karena masa kecil saya benar-benar minus begitu. Pokoknya nggak bisa diceritakan, seakan kan nggak ada orang minus seperti saya kala itu masa kecil saya. Jadi sampai saat ini tuh seakan-akan sudah tercapai bisa makan enak, sudah cukup. Jadi nggak pernah mempunyai angan-angan yang terlalu muluk-muluk. Yang penting bekerja, ada bisa membeli makanan untuk besok, itu sudah senang. Karena ingat masa kecil kala itu. Karena saudaraku tuh banyak, 8 orang. Orang tua saya perekonomiannya bertani dan dagang kecil-kecilan. Terus saya tuh dari umur 13 tahun apa 15 tahun ya, pokoknya baru lulus SD itu sudah ditinggal semua orang tua saya. Bukan meninggal, tapi pergi. Jadi orang tua saya pergi keluar Jawa, Teran guys. Tapi saya nggak diajak karena saya masih sekolah, masih meneruskan sekolah. Dan cerita yang lebih menyedihkan tuh guys, saya tuh di rumah sendiri gitu. Ada
sudah punya saudara angkat satu, laki-laki. Tapi kami nggak pernah rukun begitu, karena aku kan masih ABG, belum dewasa. Jadi saya nggak pernah baik dengan dia, itu saya nggak pernah baik. Dia pun jarang tidur di rumah, jarang tidurnya di masjid. Alhamdulillah dia sukses jadi orang ya, sampai pendidikannya bisa sampai sarjana dan menjadi dosen, tapi sudah meninggal dunia sekarang saya dengar. Jadi sejak itu juga ya saya menikah kecil di usia muda karena masih SMP nggak lulus. Saya nggak lulus SMP karena terbentur perekonomian itu tadi. Akhirnya saya putus di jalan dan menikah pada orang yang baik, mau menikahin saya gitu. Akhirnya itu keluarga angkat saya kemana dulu saya nggak ngerti. Terus tahu-tahu dengar berita katanya sudah mapan hidupnya di Surabaya katanya begitu. Gak bisa, saya belum pernah ketemu sama sekali. Malah mendengar berita sudah meninggal dunia. Dan saya masih kelas 3 SMP itu menikah. Karena benturan ekonomi itu tadi, saya nggak melanjut sekolah. Orang tua saya sudah pergi semua keluar Jawa, Tran. Akhirnya saya menikah. Jalan 23 tahun guys. 23 tahun karena saya merasa perekonomian di rumah juga kayaknya kurang mendukung. Saya nekat untuk pergi ke luar negeri. Sebenarnya saat itu saya juga sudah punya usaha dengan suami saya tuh. Usaha saya buka kafe, buka warung. Warung itu sebenarnya baik perkembangannya, dari awal kecil menjadi besar-besar. Nah akhirnya kena krisis moneter tahun 98 itu. Jadi kadang sampai 3 hari itu sama sekali nggak ada orang beli karena warungnya di desa. Memang saat itu krisis moneter, lengsernya Pak Harto itu. Nah akhirnya tahun 2000, tahun 99 akhir saya mulai proses keluar negeri. Nah sebelum saya terbang itu ya, tapi saya udah dapat job, itu tutup. Taiwan Indonesia itu tutup karena ada masalah apa saya nggak ngerti kalau itu ya, pokoknya tutup. Tapi kalau masih ada rezeki, yang sudah punya job itu tetap diproses. Nah yang sudah punya job tetap diproses. Kebetulan saya itu di PT 2 minggu sudah dapat job gitu. Saya tega meninggalkan suami dan anakku. Dan yang lebih menyedihkan sampai saat itu guys, saya mau terbang, suami saya datang di PT dengan anakku kala itu umur 8 tahun laki-laki. Nah saat mau pulang itu saya masih ingat terus itu dengan anak saya, digendong bapaknya di belakang. Ibu, kalau sudah sampai Taiwan jangan lupa telepon Aris, begitu. Kalau ingat saat itu pokoknya menyedihkan banget, menyedihkan. Terus akhirnya saya dapat cobaan lagi setelah saya di Taiwan. Ya namanya orang hidup berumah tangga dan dengan jarak jauh, ya saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Akhirnya suami saya menikah lagi, saya dicerai dengan diam-diam begitu. Tapi saya menyadari nggak apa-apa lah, memang sudah ini berarti kan memang jalan hidup saya seperti ini. Karena peristiwa itu saya malah nggak mau pulang. Saya nggak pulang. Sejak itu
mengerti suami saya menikah lagi, saya makin betah di Taiwan. Makin betah di Taiwan, ya namanya pasti ada jalan. Sudah waktunya finish kontrak, ada pembaruan. Jadi ada peraturan baru, bisa tambah kontrak tanpa harus pulang. Sampai sekarang. Jadi yang satu majikan itu ya, satu pasien saya rawat sampai sekarang itu udah 14 tahun. Tinggal 2 bulan lagi sudah 14 tahun. Masih ada peraturan baru lagi, masih bisa diperpanjang lagi. Padahal harusnya 14 tahun sudah cukup, nggak bisa perpanjang lagi. Tapi karena masih ada rezeki, ya tugas, makanya disyukuri. Karena niat dari awal mula memang saya ingin mencari nafkah, saya ingin mandiri. Itu niat saya, gak aja punya niatan yang lain-lain. Walaupun gaji saya besar, walaupun saya tidak kaya, memang gaji saya besar, namanya di seorang pembantu yang tidak lulus SMP. Dengan gaji, tahu sendiri kalau Taiwan berapa gajinya gitu. Yang penting cukup, kita bisa sedikit-sedikit bagi-bagi rezeki dengan keluarga, itu udah senang. Begitu kita sabar menghadapi majikan apapun, sabar. Jadi memang kita seorang pembantu ya pembantu yang mendatangkan majikan, ya mau tidak mau, asalkan itu masih standar, ya kita harus dengan sabar dan sabar. Kalau hanya masalah ngomel, asalkan kita fasilitas yang lain-lain tercukupi, itu kita tidak perlu protes ini itu, gak usah banyak tuntutan. Begitu, itu dari saya dulu seperti itu. Jadi saya bekerja, kalau belum jam istirahat saya nggak pernah istirahat, terus cari-cari pekerjaan begitu. Apalagi jaga orang tua. Kalau jaga orang tua, orang itu ya, memang job saya itu selalu jaga orang tua. Begitu guys, sedikit cerita ya, mengapa saya betah di luar negeri itu seperti itu. Jadi ada cita-cita yang terpendam, trauma masa kecil yang hidup seperti itu, mengenaskan banget. Saya tidak akan cerita yang bagaimana, pokoknya mengenaskan banget. Di rumah sendiri tanpa kedua orang tua, masih remaja, terhitung abigi lah guys, dengan tidak ada apa-apa di rumah. Saudara sih ada, cuman saya orangnya enggan begitu loh, enggan merepotkan keluarga. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu merepotkan keluarga, walaupun toh masih tetap merepotkan keluarga. Begitu guys, mengapa kalau ada orang bertanya, mesti bertanya-tanya kok betah di luar negeri. Ya seperti itu, jalan cerita itu dari kehidupan kecil itu begitu. Saya punya cita-cita, pokoknya saya harus mandiri dan harus bisa makan enak. Gitu guys, cerita dari Bunda Lala. Assalamualaikum. Ini nanti masih ada lanjut lagi ceritanya, ikutin terus Bunda Lala. Jangan lupa subscribe, share, like. Oke, terima kasih. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Gitu, bye bye.